Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yakni generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif artinya perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan. Pada perkembangbiakan ini ditandai dengan adanya peristiwa penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Untuk lebih jelasnya kita saksikan video berikut ini. Teman, yang pertama kita akan melihat penyerbukan dengan bantuan lebah. Bunga sepatu adalah salah satu bunga yang seringkali dikunjungi lebah. Lebah akan datang dan menghisap nektar bunga, sementara kakinya menginjak serbuk yang ada pada benang sari. Lebah suka berpindah posisi untuk mencari-cari nektar, sehingga kakinya yang telah menginjak serbuk sari akan mengenai putik bunga. Lalu serbuk sari akan menyerap ke dalam, hingga akhirnya serbuk sari akan bertemu dengan bakal buah. Proses berikutnya adalah bakal buah akan berubah menjadi biji. Setelah itu, mahkota dan benang sari akan rentok dan tumbuhlah buahnya. Oh iya teman-teman, penyerbukan oleh serangga tidak hanya dilakukan oleh lebah, tapi bisa juga dengan kumbang, dengan kupu-kupu, dan juga semut. Selanjutnya kita akan membahas tentang vegetatif. Vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan atau aseksual. Vegetatif ini dibagi menjadi dua. Yang pertama vegetatif alami. Kemudian yang kedua vegetatif buatan. Vegetatif alami artinya reproduksi aseksual tanpa campur tangan pihak lain seperti manusia. Vegetatif alami dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama tunas, spora, kemudian ada geragi, akar tinggal atau rizoma, umbi lapis, umbi batang, dan juga umbi akar. Selanjutnya kita akan membahas contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan vegetatif alami. Yang pertama tunas. Contoh tumbuhannya pisang, bambu, dan juga cocor bebek. Untuk cocor bebek ini tunasnya disebut tunas adventif. Artinya tunas adventif adalah tunas yang keluar dari tempat yang bukan biasanya. Pada cocor bebek ini letaknya pada ujung daun. Kemudian contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Yang pertama jamur, kemudian tumbuhan paku, dan yang ketiga lumut. Lanjut ke tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi. Pertama ada stroberi, kemudian pegagan, dan yang ketiga arbei. Selanjutnya kita ke tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal atau rizoma. Ada jahe, kunyit, temulawak, lengkuas, dan bahan lain yang biasa digunakan untuk jamu. Selanjutnya umbi lapis, tumbuhannya antara lain ada bawang merah, bawang putih, kemudian ada bawang bombay, dan juga bunga bakung. Lanjut ke umbi batang, tumbuhannya antara lain kentang, kemudian ada talas, dan juga bunga dahlia. Untuk selanjutnya umbi akar, antara lain tumbuhannya wortel, singkong atau ketela, dan juga ubi jalar. Selanjutnya kita akan membahas tentang vegetatif buatan. Macam-macam dari vegetatif buatan antara lain mencangkok, mengenten, stek, kemudian ada merunduk,
okulasi atau menempel, dan juga kultur jaringan. Mencangkok merupakan salah satu cara mudah untuk memperbanyak tumbuhan. Tujuan dari mencangkok adalah mendapat keturunan yang lebih bermutu. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahap-tahap mencangkok. Yang pertama, kita memilih batang dulu. Kita pilih batang dengan diameter 2 cm atau lebih. Pilih batang yang berkambium. Tahap yang kedua yakni menguliti batang. Kita sayat kulit bagian permukaan seluas 10 cm persegi. Kemudian kita biarkan beberapa saat atau bisa kita lap dengan kain agar kandungan kambium yang menempel di permukaan bisa hilang. Tahap yang ketiga, sambil menunggu batang yang sudah kita sayat tadi kering, kita menyiapkan campuran air dengan tanah. Usahakan air ini tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu padat. Tahap yang keempat, kita menempelkan campuran air dengan tanah tadi pada batang yang sudah kita sayat, lalu kita bungkus plastik dan kita ikat. Tahap yang terakhir, kita menyiram hasil cangkokan kita secara teratur. Hati-hati saat menyiram agar cangkokan kita tidak rusak. Setelah beberapa hari, jika muncul akar, berarti proses mencangkok kita telah berhasil. Kita bisa memotongnya secara perlahan, lalu kita bisa memindahkan atau menanamnya ke tanah. Itulah tadi tahap-tahap dari mencangkok. Nah, sekarang Bu Suci akan menyebutkan contoh tanaman yang bisa dicangkok. Cirinya batangnya harus berkambium. Ini gambar batang berkambium ya anak-anak. Tumbuhannya antara lain mangga, durian, rambutan, dan lain-lain. Lanjut, kita akan membahas tentang mengenten atau menyambung. Mengenten atau menyambung artinya menyambungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Tujuannya menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua jenis tanaman sehingga kita mendapatkan satu tanaman yang memiliki sifat unggul. Tahap-tahap menyambung antara lain yang pertama, memilih tanaman. Sebaiknya kita memilih tanaman yang bagian bawah itu yang kuat. Sedangkan yang bagian atas pilihlah tanaman yang produksinya bagus. Tahap yang kedua, potong tanaman yang pertama hingga berbentuk runcing. Kemudian iris tanaman yang kedua yang bagian bawah membentuk huruf V. Setelah itu, sambung kedua tanaman, lalu ikat hingga kuat. Usahakan sambungan tidak terkena air. Jika daun tumbuh subur setelah 2 minggu, berarti proses mengenten berhasil. Selanjutnya, contoh tanaman yang bisa disambung, antara lain tomat, terong, kopi, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan membahas tentang stek. Stek adalah cara memperbanyak tanaman dengan memakai potongan tubuh tanaman. Tahap-tahap stek antara lain, yang pertama, potong miring batang tanaman dengan panjang 10 cm. Kemudian, tancapkan potongan tadi pada tanah. Yang ketiga, siram dan rawat hasil stek sampai tumbuh dengan baik. Contoh tanaman stek batang yang pertama, singkong, tebu, mawar, dan rumput gajah. Contoh tanaman stek daun, ada cocor bebek, kaktus, dan juga lidah buaya. Contoh tanaman stek akar, ada sukun,
kemudian jambu biji dan juga cemara. Sekarang kita akan membahas tentang merunduk. Merunduk adalah perkembangbiakan tanaman bercabang panjang dengan merundukkannya ke tanah. Tahap-tahap merunduk antara lain: yang pertama, rundukkan cabang tanaman ke tanah. Kemudian yang kedua, tanam cabang tumbuhan tersebut. Yang ketiga, potong dan tanam tangkai tumbuhan yang dirundukkan. Contoh tanamannya antara lain sirih, stroberi, melati, dan lain-lain. Lanjut, kita membahas tentang menempel atau okulasi. Okulasi adalah menempelkan mata tunas satu tanaman ke tanaman yang lain. Tahap-tahap okulasi antara lain: yang pertama, iris kulit batang tanaman yang akan diokulasi. Kita sebut tanaman pertama. Kemudian tahap yang kedua, iris kulit batang bertunas seluas irisan tanaman yang pertama tadi. Lanjut, tahap yang ketiga. Irisan bertunas tadi tempelkan pada tanaman yang pertama. Setelah itu, tahap yang keempat, jika sudah muncul tunas, potong batang bagian atas. Contoh tanamannya adalah belimbing, alpukat, kelengkeng, dan lain-lain. Lanjut, membahas tentang kultur jaringan. Kultur jaringan adalah cara memperbanyak tanaman yang memiliki sifat sama dengan induknya. Contohnya ada anggrek, pisang, kelapa sawit. Demikian tadi pembahasan tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Terima kasih.